atau lembar depan, bagian pertama yang perlu diisi ialah identitas Nyonya A, kemudian umurnya 24 tahun, jam 10.00, kemudian pada tanggal 1 Mei 2020, grafidanya 1, kemudian pada varietas 0, abortus 0. Masuk pada pembukaan serviks. Terlebih dahulu, untuk mengisi bagian ini beri tanda X sejajar dengan garis waspada. Pada kasus setiap pemeriksaan di jam 14, serviks ibu telah pembukaan 5, karena setiap kotak kecil menandakan 30 menit. Jadi di sini sudah jam 1, berarti sini jam 14.00. Pembukaannya pada garis kelima, jadi kita memberi X pada garis kelima di sini. Kemudian pada pemeriksaan di jam 18.00, pembukaan serviks sudah 10 cm. Nah, di sini 14, 15, 16, 17, 18. Di sini jam 18.00 karena pembukaan. Di sini jam 10 karena 10 cm. Pemeriksaan ulangnya kita beri tanda X pada garis waspada di jam 18.00. Kemudian isi penurunan bagian terbawah janin, yaitu 3 sampai 5, isi di garis yang sama dengan tanda titik tebal. Ya, 3 titik tebalnya seperti ini. Kemudian sini 5. Kita satukan garisnya. Saya perjelas ini 14.0, 15.00, 16.00, 17.00. Kemudian periksa setiap 30 menit. Nah, di sini denyut jantungnya 125. Kita ambil titik terang. Kemudian 144. Sini. Selanjutnya 144. Sini. 140. Sini. Kemudian setelah 140, kemudian 134, 128, ini 120, 128, kemudian 128, 128, titik terang 128, kemudian 130 di sini. Nah, pas di jam 18.00 ya. Kemudian kita satukan. Selanjutnya untuk air ketuban dan penyusupan kepala janin, karena pada kasus di jam 14 sini air ketuban penyusupan, kasus di jam 14
Pembukaan selaput ketuban masih utuh, maka ditandai dengan U. Di sini ketuban. Kemudian berikutnya pada pemeriksaan ulang pada janin jam 18.00, selaput ketuban pecah dan jernih yang ditandai dengan J. Kemudian pada kasus tidak ada penyusupan, jadi kita kasih tanda strip. Kemudian langsung pada kontraksi pertama di jam 14, di sini jam 14 sebanyak 4 kali dengan durasi 25 sampai 35 detik di jam 14.30 sampai dengan 16.30. Ya, kita kasih tanda ini. Satu kotak. Kemudian di jam 14.30 sampai dengan 16.30 terjadi 4 kali kontraksi selama 45 detik. Sampai jam 16.30 30. Kita kasih tanda seperti ini. Sedangkan pada jam 17 sampai 18 kontraksi 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik, diperiksa tiap 30 menit sekali. Kita kasih dari 5. Kemudian untuk obat-obatan dan cairan berikan tanda strip karena tidak ada di kasus. Jadi kita kasih strip ya. Kemudian pada kolom tekanan darah dan nadi sini pada pemeriksaan di jam 14 adalah 110 sampai 70. Di jam 14 sini. Jadi sini 110 sampai 70. mmHg dan jam 18.00 110 sampai 80. Ini jam 18.00. Terus 10 sampai 80. Kemudian nadi klien diperiksa 30 menit. Kemudian 88 di sini 88. Kemudian 90. Dan pada jam 18 92 kali per menit.
Ini 80, 90, 80, 88, 90, 97, 88, 88, oh iya 98, 88, 88, kemudian 90 sini, kemudian 92 di sini. Satukan. Kemudian pada suhu periksa tiap 2 jam sekali dan isi pada kolom suhu di jam 14.00 36,5 dan di jam 16.00 36,8 37 derajat Celcius. Kemudian pada urin periksa tiap 2 jam, jam 14 di sini, (100 ml) di jam 16 150 ml, kemudian di jam 18 jam 17.30 80 ml. Selanjutnya pada lembar kedua lembar belakang misalnya disesuaikan dengan kondisi ibu pada kasus selama kala 1 hingga kala 4. Yang pertama, isi catatan persalinan meliputi tanggal 1 Mei 2020, kemudian tempat persalinan di rumah sakit, untuk alamat tempat persalinan akan di kasus tidak ada, jadi kita langsung pada alasan merujuk. Kasus tidak ada, strip, kemudian tempat rujuk, strip, kemudian pendampingan pada saat merujuk keluarga. Kita masuk pada kala 1. Partogram melewati garis waspada, T, tidak ada. Masalah lain sebutkan, tidak ada. Kemudian penata laksana masalah tersebut, strip. Kemudian kita masuk pada kala 2, episitomi, tidak. Ke-15 tidak ada. Yang ke-16 tidak ada.
17. Masalah lain sebutkan. Strip, tidak ada. Pelaksanaan masalah tersebut, strip. Kemudian hasilnya, strip. Masuk ke kala 3, lama kala 5 menit. Kemudian yang ke-21, pemberian oksitosin 10U, tidak ada. Pemberian ulang oksigen 2 kali, tidak. Kemudian penanganan tali pusat terkendali, tidak. Selanjutnya pada masa pundus atau uteri, tidak. Kemudian 25, plasenta lahir lengkap, ya, tidak, dicoret. Kemudian 26, ya, plasenta tidak lahir, ya, coret, tidak. Kemudian 27, leselarisi, tidak. 28, jika lerasi premium derajat 1,2, 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jawabannya tidak. Kemudian 29, atonim atau uteri, atonim uteri, tidak. Kemudian 30, jumlah pendarahan 200 ml. Masalah lain sebutkan. Tidak ada. Kemudian penata laksana masalah tersebut, tidak ada. Kemudian hasilnya tidak ada. Kemudian bayi baru lahir, berat badan 3 kilo 100. Kemudian panjangnya 49 cm. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Penilaian bayi baru lahir, baik atau ada penyakit penyulit, baik. Kemudian bayi lahir normal. Mengeringkan, ya. Menghangatkan, iya. Rangsangan taktil, iya. Bungkus bayi, iya. Kemudian apiksia ringan, pucat, biru, lemas, tindakan, tidak ada. Kemudian di lain-lain sebutkan. Strip, tidak ada. Selanjutnya cacat bawaan sebutkan, tidak ada. Hipotermi, tindakan, tidak ada. Kemudian pemberian ASI, ya. Kemudian masalah lain sebutkan, tidak ada. Strip. Kemudian terakhir kemudian pada pemantauan persalinan kala 4 dimulai setelah plasenta lahir sampai 2 jam setelah. Isikan sesuai hasil observasi kala 4 pada kasus di jam 18
1845. Tekanan darahnya 110/80. Nadinya 88. Kemudian ini suhu 37,0 derajat Celcius. Tinggi pundus 2 jari. Kemudian keras. Kandung kemih kosong. Pendarahan normal. Kemudian di jam 19.00 tekanan darah 110/70 mmHg. Nadinya 82 kali per menit. Kemudian pundus uterinya 2 jari. Kontraksi uterus keras. Kandung kemih kosong. Pendarahan normal. Kemudian pada waktu 19.45 tekanan darahnya 120/80 mmHg. Nadinya 80 kali per menit. Tinggi pundus uterinya 2 jari. Kontraksi uterusnya keras. Kandung kemih kosong. Kemudian pendarahan normal. Selanjutnya di jam 19.30. Ini jam 19.15 ya. 19.30. Tekanan darahnya 120/80 mmHg. Kemudian nadinya 80 kali per menit. 81 jari. Kontraksi uterus keras. Kandung kemih kosong. Kandung kemih kosong. Kemudian pendarahan normal. Kemudian selanjutnya di jam 8.00 jam 8 malam, tekanan darah 120/8 mmHg. Nadinya 81 kali per menit. Kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian tinggi pundusnya 1 jari. Kontraksi uterus baik. Kemudian kandung kemih 200 ml. Kemudian pendarahan normal. Selanjutnya di jam 20.30 setengah 9, tekanan darahnya 120/70 mmHg. Kemudian nadinya 82 kali per menit. Tinggi pundus uterinya 1 jari.
kontraksi uterusnya baik, kemudian kandung kemihnya kosong, kemudian pendarahan normal.